Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Palelia de Fatima Gomez-I dengan NIM 19077. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum diberikan anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesi. Indikasi dari premedikasi itu sendiri yaitu yang pertama, membantu merestrain hewan dengan membuat hewan jadi tenang, mengurangi kegelisahan, dan menekan sifat hiperaktifnya. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi rasa sakit, terutama hewan fraktur yang harus dimanipulasi sebelum diinduksi dengan anestesi. Kemudian yang ketiga, meminimalkan pengaruh efek samping dari anestesi seperti bradikardia dan sekresi berlebihan dari glandula trakea dan saliva. Banyak bahan dan zat kimia yang dapat digunakan sebagai premedikasi seperti atropin, silazin, dan ketamin. Selanjutnya adalah anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang artinya tidak, sedangkan aistesis artinya rasa atau sensasi, yang berarti anestesi adalah keadaan tanpa rasa atau without sensation. Tujuan penggunaan anestesi pada dasarnya adalah untuk membuat agar hewan tidak merasakan atau insensible terhadap rasa sakit dan atau tidak sanggup bergerak. Penggunaan anestesi juga dimaksudkan sebagai bantuan dalam melakukan diagnosa. Dengan demikian, banyak agen-agen kimia yang bisa digunakan dalam mencapai tujuan dari anestesi. Penggolongan anestesi itu dilakukan berdasarkan luas wilayah yang teranestesi atau menurut luas pengaruhnya, yang terdiri dari yaitu yang pertama yaitu anestesi lokal, yang dimana merupakan substansi yang dapat menghilangkan rasa sakit secara lokal dengan cara menghambat impuls saraf perifer secara reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Penggunaan tipe anestesi ini bisa dilakukan pada permukaan daerah yang akan dianestesi atau disebut dengan surface application. Selain itu bisa dilakukan injeksi secara subkutan pada daerah yang akan dianestesi atau sering disebut dengan subdermal atau intradermal. Selain itu bisa dilakukan juga dengan pemblokiran pada daerah tertentu atau disebut dengan field anestesi atau field block. Yang kedua adalah anestesi regional, yang dimana merupakan substansi yang dapat menghilangkan rasa sakit pada suatu daerah atau region tertentu secara reversibel tanpa disertai hilangnya kesadaran. Dan daerah dilakukannya anestesi regional itu bisa dilakukan pada daerah yaitu epidural anestesi, yang merupakan suatu substansi lokal anestesi yang dideposisikan di antara durameter dan peristeum dari canalis finalis atau disebut dengan epidural space. Selanjutnya ada spinal anestesi, yang dimana anestesi ini sama dengan anestesi epidural, tetapi langsung menginjeksikan mengenai saraf spinal, sehingga efek yang terjadi itu segera atau secara langsung. Kemudian yang terakhir itu ada paravertebral anestesi, yang mana anestesi ini juga sama dengan anestesi sebelumnya, tetapi tempat aplikasinya tidak sama, yaitu di sebelah vertebral. Yang umum dilakukan yaitu antara os vertebrae thorax terakhir dan vertebrae lumbar yang pertama. Dan indikasinya biasanya untuk operasi di daerah thoracolumbar seperti pada operasi gastrotomi. Nah, yang ketiga adalah anestesi umum, yang dimana merupakan substansi yang dapat mendepres susunan saraf pusat secara reversibel sehingga hewan kehilangan rasa sakit di seluruh tubuh, refleks otot hilang, dan disertai dengan hilangnya kesadaran. Dan anestesi ini terdiri dari dua jenis, yaitu secara inhalasi atau volatil dan injeksi atau parenteral atau disebut dengan non-volatil. Nah, anestesi inhalasi itu anestesi yang diberikan dengan cara memasukkan uap ke dalam paru-paru hewan. Oleh karena itu
itu disebut juga sebagai anestesi inhalasi. Kemudian yang kedua ada anestesi injeksi, di mana dalam anestesi injeksi sering digunakannya golongan barbiturate. Baik, sekian dari video ini. Thanks for watching.